Halo, kami dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Sastra, Jurusan Sastra Indonesia dan Prodi D3 Perpustakaan 2015 akan menjelaskan serta memberitahukan cara menginstal Slim di komputer Anda. Pertama, kita harus cari di Google. Ketika sudah berada di Google, kita harus mengetik download exam portable. Nah, di sini ada banyak sekali sumber, namun kita memilih exam browser slash exam windows slash 1.8.3 at sourceforge.net. Kalau kita buka net baru dan kita sambil menunggu, kita juga download Slim 8 Acacia. Nah, di sini juga terdapat banyak sekali sumber-sumber dari Slim. Kita ambil yang slim.web.id. Kita pakai baru. Nah, di exam ini terdapat banyak sekali macam-macam exam, dan kita akan memilih exam win dengan format sebagai berikut. Kita buka. Dan ini akan proses download. Nah, kita harus menyesuaikan. Kita akan memilih tempat yang mana di komputer ini untuk mendownload exam. Saya ambil di program file di local disk program file di sini. Kita save, mulai download. Jadi yang examnya. Lalu yang Slim, di sini juga terdapat banyak sekali. Download yang Slim 8 Acacia. Kita buka tab baru. Dan sambil kita menunggu downloadan dari exam dan Slim, saya akan menjelaskan tentang apa itu Senayan. Senayan atau lengkapnya Senayan Library Management System atau bisa disebut SLIM adalah perangkat lunak sistem manajemen perpustakaan Library Management System sumber terbuka yang dilisensikan di bawah GPL v3. Nah, itu singkat dari itu. Nah, di sini kita sudah membuka SIM 8 Acacia. Kita klik download zip. Nanti akan muncul sendiri. Nah, kita save di tempat yang sama
seperti exam tadi. Nah, sembari menunggu downloadan dari exam dan slip, saya akan menjelaskan kembali aplikasi web yang dikembangkan oleh tim dari Pusat Informasi dan Humas Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia ini dibangun dengan menggunakan PHP, basis data MySQL, dan pengontrol versi Git. Di pertengahan tahun 2006, waktu itu, para pengelola perpustakaan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta tengah mengalami kebingungan dikarenakan program manajemen perpustakaan ALIS habis masa pakainya. ALIS, nama orang, itu adalah ALIS bukan. ALIS adalah perangkat lunak bikinan Softlink, sumbangan pusat kebudayaan Inggris, British Council yang telah selama bertahun-tahun menjadi andalan layanan BC di Indonesia. Pengelola BC Indonesia kemudian berinisiatif untuk menghibahkan pengelolaan aset perpustakaannya ke tangan institusi pemerintah. Dalam hal ini, institusi pemerintah yang dianggap sesuai bidangnya dan strategis tempatnya adalah Departemen Pendidikan Nasional atau Depdiknas, yang dihibahkan tidak hanya koleksi, tapi juga rak koleksi, hardware, server dan workstation, serta sistem termasuk untuk aplikasi manajemen administrasi perpustakaan atau ELIS. Seiring dengan berjalannya waktu, manajemen perpustakaan Depdiknas mulai menghadapi beberapa kendala dalam penggunaan sistem ALIS. Pertama, keterbatasan dalam menambahkan fitur-fitur baru. Antara lain, kebutuhan manajemen serial, mengonlinekan katalog di web, dan kustomisasi report yang sering berubah-ubah kebutuhannya. Penambahan fitur jika harus meminta modul resmi dari developer ALIS, berarti membutuhkan dana tambahan yang tidak kecil. Apalagi tidak ada distributor resminya di Indonesia sehingga harus mengharapkan support dari Inggris. Ditambah lagi beberapa persyaratan yang membutuhkan infrastruktur biaya mahal seperti dedicated public IP agar bisa mengonlinekan ALIS di web. Saat itu, untuk mengatasi sebagian kebutuhan atau utamanya kustomisasi report, dilakukan dengan uji coba mengakses langsung database yang disimpan dalam format the base. Terkadang berhasil, terkadang tidak, karena struktur datanya proprietary dan kompleks serta jumlah rekornya banyak. Untuk mempelajari struktur database, dicoba melakukan kontak via email ke developer ALIS, tetapi tidak ada respon sama sekali. Di sini muncul masalah kedua, sulitnya mempelajari lebih mendalam cara kerja perangkat lunak ALIS. Karena ALIS merupakan sistem proprietary yang serba tertutup, segala sesuatunya sangat tergantung vendor. Dibutuhkan sejumlah uang untuk mendapatkan layanan resmi untuk kustomisasi. Perpustakaan Depdiknas salah satu apa ini? Salah satu tupoksinya adalah melakukan koordinasi
pengelolaan perpustakaan unit kerja di bawah lingkungan Depdiknas. Dalam implementasinya, seringkali muncul kebutuhan untuk bisa mendistribusikan perangkat lunak sistem perpustakaan ke berbagai unit kerja tersebut. Nah, di sini masalah ketiga, sulit atau tidak mungkin untuk melakukan redistribusi sistem ALIS. ALIS merupakan perangkat lunak yang secara lisensi tidak memungkinkan diredistribusi oleh pengelola perpustakaan Depdiknas secara bebas. Semuanya harus izin dan membutuhkan biaya. Di penghujung November 2006, perpustakaan dihadapkan oleh sebuah masalah mendasar. Sistem ALIS tiba-tiba tidak bisa digunakan. Ternyata, sistem ALIS yang digunakan selama ini diimplementasikan dengan sistem sewa. Pantas saja biayanya relatif murah. Tiap tahun pengguna harus bayar kembali untuk memperpanjang masa sewa pakainya. Tetapi yang mengkhawatirkan adalah fakta bahwa perpustakaan harus menyimpan semua informasi penting dan kritikal di sebuah sistem yang tidak pernah dimiliki. ALIS berjalan di atas sistem operasi Windows yang juga proprietary, padahal pengelola perpustakaan Depdiknas ingin beralih menggunakan sistem operasi open source system dan menggunakan Linux. Masalah devisa negara yang terbuang untuk membayar software yang tidak pernah dimiliki. Intinya, pengelola perpustakaan Depdiknas ingin menggunakan software yang memberikan dan menjamin kebebasan untuk menggunakan, mempelajari, memodifikasi, dan melakukan redistribusi. Lisensi ALIS tidak memungkinkan untuk itu. Setelah memutuskan untuk hijrah menggunakan sistem yang lain, maka langkah berikutnya adalah mencari sistem yang ada untuk digunakan atau mengembangkan sendiri sistem yang dibutuhkan. Beberapa pertimbangan yang harus dipenuhi. Ditulis di bawah lisensi yang menjamin kebebasan untuk menggunakan, mempelajari, modifikasi, dan melakukan redistribusi. Mengembangkan Senayan. Sebelum mulai mengembangkan Senayan, ada beberapa keputusan desain aplikasi yang harus dibuat. Aspek desain ini penting diantaranya untuk pengambilan keputusan dari berbagai masukan yang datang dari komunitas. Nah, di sini downloadan dari exam sudah selesai. Kita akan melihat dulu tadi di program file. Nah, kita di sini harus kita ekstrak dulu. Dua-duanya harus diekstrak ya. Dua-duanya harus diekstrak. Nah, sembari kita menunggu ekstrak, namun ini kemungkinan tidak lama ya. Nah,
Habis ini, ketika kita sudah mengekstrak exam dan slim, kita akan pindah file slim ke exam htdocs dulu. Maaf, saya agak batuk. File slim ke exam htdocs. Kita harus copy paste, pindah ke exam htdocs. Nah, kita harus menunggu dulu ekstrak dari exam kurang beberapa menit lagi. Kita harus menunggu. Dan di sini kita bukan sembarangan untuk membuat video, tetapi kita untuk memenuhi tugas dari dosen kita Muhammad Syafi'i di program studi teknologi informasi. Nah, di sini kita paste. Nah, selesai kita copy paste. Lalu kita harus merename, misalkan Senayan. Nah, sudah. Setelah ekstrak itu, kita buka setup. Nah, cara gampangnya gini. Dari di sini kita buka setup underscore exam. Nah, muncul layar hitam kan? Lalu enter. Bentar. Biar lebih jelasnya. Setup underscore exam. Nah, tabnya itu di sini. Lalu kita enter. Lalu kita buka exam control. Kita buka exam control, pilih bahasanya, kita pilih bahasa Inggris ya biasanya ya. Lalu kita save. Nah, di sini ada kemunculan exam control panel. Kita klik start pada Apache dan MySQL. Lalu kita buka dari Baidu. Kita ini close dulu. Kami buka dari Baidu. Karena saya tidak mempunyai Mozilla. Nah, lalu kita klik start, klik CMD. Nah, jika di Mozilla kita atau Baidu atau Google Chrome yang lainnya, bila tidak
tahu IP address, kita bisa melihat di start lalu buka cmd. Lalu ketik ipconfig lalu enter. Nah, di sini ada IP address 168.168.561. Dan lalu kita pilih php my admin. Oh maaf, kepencet. Kita pilih php my admin di sini. FB kita 92.168.1/php my admin slash klik. Dan kita menunggu. Nah, lalu kita pilih database. Di database ini kita ambil nama Senayan. Lalu create. Lalu kita new tab. Lalu kita ketik aja localhost slash Senayan slash. Lalu enter. Dan di sini muncul welcome to Slim X8 Acacia update 3. Lalu kita let's start. Dan di sini ada PHP version, database driver, GD, YAS. Dan di sini ada tiga centang. Dan di sini ada tanda pentung, tidak apa-apa. Langsung kita install. Dan di sini kita menulis database ini. Dan kita generate sampel data itu yes dulu. Database-nya misalkan perpustakaan. Database jangan perpustakaan deh, ganti aja Dewantara. Database username kita ambil Dewa. Kenapa ini tidak diisi? Tidak apa-apa. Lalu di sini kita buat password. Kita next. Ada yang salah. Oh, biasanya ini kita root. Ini passwordnya kita admin. Nah,
sini sudah sukses dan bisa dilihat hasilnya. Kemudian kita akan mencoba membuka Slim 8 Acacia melalui flash disk. Caranya yaitu kita pindahkan terlebih dahulu file exam, kita kopikan ke flash disk. Kita buka flash disknya, kita paste di sini. Kemudian setelah itu kita pilih setup start. Kita buka. Langkah selanjutnya yaitu kita klik exam start. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu kita buka Google Chrome. Kita ketikkan di sini localhost/Senayan. Kemudian kita enter. Akan terdapat tampilan yang sama seperti yang tadi. Sekian penjelasan cara menginstal Slim 8 Acacia dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.